Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Latifah dengan NIM 019 dari 6A. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan bahan berbahaya dengan materi toksisitas akut LD50, LC50, kriteria klasifikasi dan kategori toksisitas akut berupa oral, kulit, gas, uap, dan debu. Nah, untuk korosi dan iritasi kulit, kerusakan atau iritasi serius pada mata, sensitasi pernafasan atau kulit, mutagenisitas sel dan germinal. Oke, lanjut, dan untuk materinya yang sebagian ini akan saya jelaskan berikut ini. Nah, untuk yang pertama adalah pengantar toksikologi. Apa sih itu toksikologi? Nah, itu adalah cabang ilmu yang mempelajari sifat, efek, deteksi, dan penanganan zat beracun pada makhluk hidup. Nah, pentingnya mengetahui sifat toksik zat kimia itu yang pertama, keselamatan kerja. Yang kedua, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan yaitu menghindari kontaminasi tanah, air, dan udara. Yang terakhir adalah regulasi, yaitu mematuhi peraturan seperti GHS Global Harmony System dalam pelabelan bahan kimia. Oke, lanjut. Nah, ini adalah toksisitas akut, yaitu kemampuan suatu zat untuk menimbulkan efek merugikan yang serius dalam waktu singkat, yaitu waktunya umumnya dalam 24 jam. Nah, setelah paparan tunggal atau paparan berulang dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 14 hari. Nah, efek yang bisa terasa itu adalah seperti mual, muntah, pusing, ataupun kejang. Nah, dalam kasus parah yang dapat menyebabkan kematian itu tergantung pada dosisnya, rute masuk dan jenis zatnya. Nah, ini adalah perbedaan toksisitas akut dan toksisitas kronis. Apa sih perbedaannya? Yaitu dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama, waktu paparan, waktu timbul efek reaksi tubuhnya, dan contohnya. Nah, untuk toksisitas akut yaitu sekali atau beberapa kali dalam waktu singkat. Untuk toksisitas kronis yaitu berulang dalam jangka panjang yaitu berminggu-minggu. Nah, untuk waktunya dia cepat. Kalau untuk toksisitas kronis itu lama, itu berbulan atau tahunan. Nah, untuk efeknya ini adalah nyata kalau untuk akut. Nah, kalau misalkan segera terasa mual, kejang, dan kematian. Nah, kalau untuk toksisitas kronis itu tidak langsung atau kanker, kerusakan organ. Nah, untuk contohnya nih, kalau toksisitas akut itu keracunan sianida atau pestisida, dan toksisitas kronis yaitu paparan logam berat, benzena, formalin. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini adalah contoh kasus nyata toksisitas akut. Nah, yang pertama, kasus keracunan sianida Indonesia 2016, yaitu menurut laporan fonsin kadar sianida dalam lambung korban mencapai 3000 mg per L, jauh lebih dosis mematikan LD50 oral untuk sianida 15 mg per kg pada manusia. Yang kedua adalah paparan pestisida organofosfat pada petani. Itu eh, menemukan bahwa petani di daerah Jawa Tengah menunjukkan gejala toksisitas akutnya. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah parameter pengukuran toksisitasnya dari LD50 dan LC50. Nah, dari pengertiannya dulu ya. Kalau ED50 ini adalah dosis suatu zat atau dalam mg per kg berat badan yang menyebabkan kematian pada 50% populasi hewan uji, yaitu biasanya tikus atau kelinci setelah satu kali paparan. Sedangkan untuk LC50 atau lethal concentration 50%, yaitu konsentrasi zat dalam udara, gas, uap, debu, ataupun aerosol yang menyebabkan kematian pada 50%. Populasi hewan uji dalam waktu tertentu biasanya 4 jam. Nah, kalau untuk satuannya adalah mg per kg BB berat badan hewan uji. Nah, semakin kecil nilai ED50, dia semakin beracun. Nah, kalau untuk LC50 itu adalah dia semakin rendah nilai si CE. LC50-nya ini dia semakin tinggi toksisitasnya melalui inhalasi atau pernapasan. Nah, untuk jalur paparannya ini yang pertama kalau LD itu dari oral, yaitu zat diberikan melalui mulut, misalnya lewat makanan atau larutan.
Nah, untuk dermal adalah zat dioleskan pada kulit hewan uji yang telah dicukur. Nah, kalau untuk LC50 adalah berupa gas seperti karbon monoksida. Nah, itu klorin Cl2 uap seperti formaldehid. Nah, contohnya adalah nilai zat kimia yaitu untuk LD50 adalah nikotin 50 oral tikus sangat beracun. Nah, kalau LC50 itu karbon monoksida. Nah, lanjut. Nah, untuk kriteria klasifikasi dan kategori toksisitas akut berdasarkan GHS. Nah, untuk penjelasan Global Harmonious Gas System adalah sistem internasional yang dikembangkan oleh PBB yang menstandarkan klasifikasi dan pelabelan bahan kimia berbahaya. Nah, untuk komponen pentingnya ini, si GHS ini adalah klasifikasi bahan berbahayanya berupa fisik, kesehatan, dan lingkungan. Nah, untuk label bahannya termasuk simbol, sinyal, peringatan, dan pernyataan berbahaya. Yaitu terakhir adalah lembar data keselamatan atau SDS. Nah, untuk jalur paparan toksisitas akut, yang pertama oral mulut, kulit atau dermal, yang ketiga inhalasi. Oke, lanjut. Nah, untuk kriteria, klasifikasi, dan kategori toksisitas akut berdasarkan GHS. Nah, kategori toksisitas akut berdasarkan GHS itu kategori LD50 oral mg per kg, LD50 dermal mg per kg, LC50 inhalasi gas ppm. Nah, di samping ini ada beberapa simbol bahaya sesuai GHS. Yang pertama, itu kan ada gambar api ya, itu namanya oksidasi. Nah, terus adalah korosif, itu mudah terbakar. Dan itu yang terakhir ada gambar tengkorak, itu beracun. Yang di bawah adalah mudah terbakar, kayak gambar api, itu gas bertekanan. Yang terakhir eksplosif, yang ini bahaya kesehatan serius, berbahaya bagi kesehatan dan racun lingkungan. Oke, lanjut. Nah, untuk korasi dan iritasi kulit itu dia memiliki ciri-ciri. Uh, untuk definisinya dulu adalah kerusakan permanen pada jaringan kulit akibat kontak bahan kimia korosif. Nah, untuk ciri-cirinya itu adalah ada luka bakar, bahan kimia, nekrosis atau kematian jaringan, perih mengelupas, luka terbuka dan dapat menimbulkan bekas luka. Nah, contoh bahannya ini adalah natrium hidroksida atau NaOH, basa kuat, luka bakar, jaringan melepuh, asam klorida pekat, HCl, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Untuk korasi dan iritasi kulit, contohnya itu adalah sabun keras, surfaktan atau alkali kulit, kering, gatal, deterjen atau amonium. Nah, untuk perbandingan korosif versi iritasi kulit, yaitu yang pertama aspek korosi kulit, iritasi kulit. Nah, itu dampak permanen kerusakan jaringan. Nah, lanjut, iritasi kulit memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, kemerahan, kulit kering, tidak menyebabkan kerusakan permanen. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah kerusakan atau iritasi serius pada mata. Nah, gejalanya apa sih? Yang pertama, sensasi perih dan terbakar. Itu matanya merah dan berair, ya kan? Terus yang terakhir adalah rasa seperti ada benda asing kayak nyangkut gitu ya. Terus zat penyebab bahan kimianya itu adalah amonia, ya kan? Terus ada asam asetat dan sebagainya. Nah, kerusakan serius pada mata memiliki ada efeknya gitu, efek permanennya berupa luka karena kornea yang mendalam, terus ulcer atau performa kornea, iritasi iris atau paralisis pupil, dan kebutaan. Itu yang paling berbahaya sih. Nah, lanjut. Nah, di sini ada kerusakan atau iritasi serius pada mata. Nah, di sini ada simbol dan label bahaya GHS SO5, itu korosif untuk zat yang menyebabkan kerusakan serius pada mata. Dengan simbol GHS 07 atau exclamation mark adalah untuk zat yang menyebabkan iritasi mata, label wajib mencantumkan simbol warna dan sebagainya. Nah, mekanisme biologis itu iritasi ringan, kerusakan berat. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa perbedaan dari sensitivitas kulit dan sensitivitas pernapasan. Dilihat dari di sini bisa disimpulkan bahwa kalau zat penyebabnya itu ya karena bahan nikel, latex karet,
Kalau untuk sensitivitas kulit, yang untuk gejalanya itu ruam-ruam gatal-gatal, mekanisme imunologis itu induksi, elixination. Untuk pernapasan itu penyebabnya adalah isosianat formaldehida. Untuk mekanismenya berupa induksi hapten, protein, sel, identik dan sebagainya. Nah, untuk gejala dan dampak jangka panjangnya ini, gejalanya itu sulit bernapas, batuk-batuk, nyeri di dada, aktivitas berulang-ulang. Nah, oke lanjut. Nah, di sini adalah mutagenisitas sel germinal, yaitu apa sih definisinya mutagen dan sel germinalnya ini? Ada perbedaannya. Untuk mutagen ini adalah zat atau agen yang dapat merusak materi genetik, yaitu DNA. Ia menyebabkan mutasi permanen pada selnya ini. Nah, kalau untuk sel germina mencakup ovum dan sperma mutasi di sel dapat diturunkan oleh keturunan generasi berikutnya. Nah, untuk efek jangka panjang dan keturunannya, apa sih efek jangka panjangnya? Ya nggak sih? Nah, efek jangka panjangnya itu adalah mutasi pada sel germinal dapat menimbulkan cacat bawaan. Nah, gangguannya bisa menyebabkan perkembangan dan peningkatan resiko kanker pada keturunan. Bahaya nggak sih? Bahaya. Nah, yang adalah studi pada manusia dan hewan menunjukkan bahwa paparan terhadap mutagen atau germina seperti benzen atau radiasi menghasilkan peringkat mutasi baru de novo atau pada sel anak dan cucu. Lanjut, nah ini adalah mutagenisital sel germinal. Nah, ini ada contoh-contohnya yang tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, ini kita jelaskan adalah uji taksonologi mutagenisitas, yaitu AMES test, yaitu uji bakteri Salmonella, yaitu mendeteksi mutasi titik menggunakan sampel zat dengan atau papar etivator metal. Itu yang kedua adalah uji mikronukleus, yaitu mengukur fragmen kromosom atau kehilangan kromosom pada sel mamalia. Nah, untuk mekanismenya gimana sih? Ya kan, mekanismenya jadi dia dari mutagen, ya misalkan seperti kayak benzen menghasilkan si DNA ini strand break atau cross link. Kalau untuk radiasi ionisasi ini menyebabkan double strand break, mutasi titik dan perubahan kromosomal. Oke, jadi kita bisa disimpulkan bahwa toksikologi yaitu merupakan ilmu penting dalam mengenali bahaya zat kimia terhadap kesehatan manusia, yaitu pemahaman tentang toksitas akut dan perbedaan dengan toksitas kronis, membantu dalam mengidentifikasi dampak jangka panjang ataupun jangka pendeknya dari paparan zat berbahaya tersebut. Nah, untuk parameter penting seperti LD50 dan LC50 digunakan untuk mengukur tingkat toksisitas melalui berbagai jalur pernapasan. Nah, untuk klasifikasi ini, GAHES ini memberikan pedoman internasional menilai bahaya kimia melalui kategori dan simbol bahaya. Nah, untuk lebih jauhnya lagi nih, beberapa zat dikenal sebagai mutagen berisiko merusak si DNA ini pada sel germinal menyebabkan dampak genetik yang diwariskan. Nah, oleh karena itu, pembacaan si label bahan berbahaya ini dan pemahaman terhadap SDS atau Safety Data Sheet yaitu menjadi langkah krusial dalam mencegah kecelakaan dan perlindungan diri. Jadi gitu yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.